Sobat Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Rabu ini, tanggal 30 Juni 2021, dengan tema Jealous, dari 1 Samuel 19 ayat 1a. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Gengs, pernah nggak kalian jealous? Misal nih, kita jealous karena melihat kesuksesan orang lain yang mendapatkan pujian dan penghargaan besar. Nah, bagi sebagian orang, ini bisa menjadi pemicu iri hati, cemburu, dan kebencian. Terlebih jika keberhasilannya menjadi ancaman bagi kedudukan dan kenyamanan kita. Sulit untuk turut bersuka cita melihat keberhasilan orang lain. Apalagi jika orang tersebut adalah rival kita. Nah, gengs, sama nih dengan Raja Saul. Raja Saul begitu benci dan marah ketika melihat banyak orang yang memuji-muji keberhasilan Daud. Saul berpikir bahwa jabatan raja akan segera jatuh ke tangan Daud. Ini jelas-jelas mengancam posisinya. Nah, untuk mempertahankan kekuasaan di hadapan rakyat, Saul berinisiatif untuk membunuh Daud dengan berbagai cara. Beragam cara ditempuh, yaitu Saul melemparkan tombak kepada Daud, mengangkatnya menjadi kepala pasukan supaya terbunuh di medan pertempuran, dan mensyaratkan kulit katan sebagai mas kawin. Namun, tidak ada satupun usaha Saul yang berhasil. Semua gagal total. Hal ini membuat Saul menyadari bahwa Allah menyertai Daud. Tetapi, kesadaran Saul ini ternyata tidak membuatnya takut kepada Allah. Ia tetap bernafsu untuk memusnahkan Daud. Gengs, pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan Daud. Ia selalu menang dan juga lolos dari maut. Allah menyertainya. Daud tetap dengan tulus melakukan tugasnya. Daud mengetahui niat jahat Saul, tetapi tidak membalas kejahatan dengan yang jahat. Kita tidak tahu apakah orang-orang di lingkungan sekolah dan pergaulan kita ada yang berniat mencelakai kita. Namun, kita tidak perlu khawatir terhadap orang-orang tersebut. Jika diperhadapkan dengan kondisi demikian, tetaplah bertindak benar. Allah pasti melindungi kita yang percaya. Kayak kisahnya Daud. Saul berbuat jahat, ia tidak diberkati Allah. Daud setia dalam kebenaran, ia pun disertai Allah. Allah menginginkan kita menjauhkan diri dari perbuatan dan niat buruk. Ia dalam kuasanya memelihara dengan pasti semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, Saat Teduh hari ini mengangkat cerita tentang Raja Saul yang merasa iri terhadap keberhasilan dan pujian yang diterima Daud. Perasaan iri hati Raja Saul tidak dapat menghasilkan apapun yang baik. Semakin hari ia hanya merasa semakin iri terhadap Daud. Sama seperti kita yang juga memiliki perasaan iri hati, perasaan ini tidak akan ada habisnya kecuali jika kita tidak memulainya. Sebagai manusia, perasaan iri hati itu memang tidak dapat dihindari. Tapi kita selalu bisa belajar untuk terus bersyukur atas apa yang kita punya daripada fokus terhadap iri hati ini. Untuk menutup Saat Teduh hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas Saat Teduh hari ini. Kami sadar bahwa iri hati kami tidak akan lebih besar daripada penyertaan-Mu. Kami juga sadar bahwa iri hati ini tidak dapat menghasilkan apapun kecuali dosa yang lebih besar lagi. Ajarilah kami Tuhan agar kami dapat selalu bersyukur atas apa yang kami miliki daripada kami merasa iri hati terhadap orang lain miliki. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman jangan lupa besok kita akan ada Saat Teduh bareng lagi di channel ini, dan bagikan Saat Teduh hari ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang mendapatkan berkat. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun pergumulan, langsung DM aja Instagram Youth GKI Kanaan dan cari tahu jawaban dari pergumulan kalian di podcast Spotify Youth GKI Kanaan.
Setiap hari Sabtu jam 7 malam kita juga akan ada Zoom Fellowship. Untuk link meetingnya akan dibagikan melalui grup WA ataupun grup lain kalian. Have a blessed day, God bless you. Kenapa ya, kok gue merasa diri gue tuh biasa aja gitu dibanding sama yang lain. Kok makin kesini gue ngerasa kayak feeling unworthy aja gitu dibandingkan hidup orang lain kayaknya lebih enak. Sedangkan gue kadang merasa kayak banyak ditolak nih sama orang lain. Wait. Bentar deh, kok kayak gitu? Emang Tuhan pernah bilang ya hal itu boleh dilakukan? Dan emang ada dalam Alkitab hal itu diperbolehkan oleh Tuhan Yesus? Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.